ketika bapaknya jadi presiden. Ya kan, 13 tahun kemudian ada apa ini? Kok bisa ada persiapan universitas disetarakan dengan SMK? Itu berasal dari sini surat keterangannya. Keterangan itu memang bentuk bajunya begini. Ya, itu hanya surat keterangan. Nah ini Pak, kita ingin menanyakan yang telah menjadi diskursus publik akhir-akhir ini terkait surat keterangan nomor 19149 dari B.ID1 dari KS dari 2019, di mana di situ tercantum Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat kejadian itu dengan ini menerangkan bahwa nama Gibran Rakabuming Raka tepat dan tanggal lahir sekian, nama orang tua Insinyur Joko Widodo, telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UCS Institute Sydney, Australia tahun 2006 yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara sama sekolah menengah kejuruan SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan di Indonesia. Surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagai mestinya. Nah, pertanyaan kami ada dua. Nah, pertanyaan intinya, apakah benar surat keterangan ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dasar dan Menengah tertanggal 6 Agustus 2019? Pertanyaan itu Pak. Kalau berdasarkan surat ini sudah saya klarifikasi kepada staf yang terdahulu, betul itu surat dijelaskan oleh Pak Santo. Dan tidak. Berarti kontrol itu dikeluarkan 6 Agustus 2019. Saudara-saudara ya, tidak ada ragu lagi, dikeluarkan oleh Pak Suwanto. Nah, apakah ada penjelasan tentang pengkajian kurikulum yang ada di UCS Institute sehingga bisa dikategorikan di sini dan disetarakan dengan grade 12 atau sekolah menengah kejuruan? Nah, waktu itu katanya sudah ada kajian, nanti secara dokumen bisa kita lihat. Kenapa Pak Ses waktu itu Pak Suwanto mengeluarkan surat penyetaraan. Nah, itu sudah dilakukan oleh tim. Nah, biasanya memang tugas kami di presiden itu adalah melakukan penyetaraan bagi anak atau yang mau sekolah atau mau meneruskan sekolah di Indonesia, sekolah di luar negeri, itu kita lakukan penyetaraan. Nah, tugas presiden. Oh, gitu. Apakah Bapak tahu bahwa program Insert di sini adalah program pre-university atau foundation saya program? tahu, nanti tim yang lama ya. Tapi berkasnya yang menjadi dasar penyetaraan ini ada pengkajian kurikulum dan lain-lain. Nah, dokumen nanti kita cek di tim yang lama. Waktu itu sudah sempat kita tanya, karena ini kan waktu itu sempat kita ada tim juga yang ada di sini untuk melihat dokumen. Nah, sudah dijelaskan. Nah, kebetulan tim saat ini sedang ada aktivitas juga. Nanti juga saya telepon, dia nggak mungkin langsung datang hari ini. Kemungkinan kalau memang ini kita cek lagi berdasarkan dokumennya. Bisa nggak minta kami datang lagi Pak? Senin ya? Ya, supaya nanti kita bukan bukti ini. ya nanti kita minta untuk tim yang lama untuk menyiapkan dokumennya hari Senin. Nanti misalkan apakah itu bisa kasih Pak Ismon dan lain-lain tim, itu nanti perlu ada tim legal dari kami. Ya, Pak. Ya. Dan sepanjang pengetahuan publik dan saya sendiri itu kan Insert itu kan program 8 sampai 12 bulan saja. Ya, nanti dijelaskan dokumennya lagi, kan itu ada di Singapura sama Australia. Pak, ya, ada pertentangan yang tidak masuk akal di data valid di KPU. Dibilang di situ Gibran Rakabuming Raka melaksanakan program BPS Insert itu 2004 sampai 2007, 3 tahun. Apakah itu benar? Nanti ada kita tanyakan. Ya, Pak, karena apa? Di dalam program itu saya baca di website-nya itu cuma 8 sampai 12 bulan. Ya, itu karena program University Future itu kan hanya maksimum 1 tahun, Pak. Ya. Nah, bagaimana mungkin
itu disetarakan dengan SMK, ya. UCSD itu sendiri adalah program semacam training, persiapan, dan itu non formal. Kenapa disetarakan dengan pendidikan formal menjadi sekolah menengah kejuruan? Itu yang menjadi pertanyaan publik. Nah, itu kan menjadi kewajiban dari kementerian ini yang mengeluarkan. Nah, sekarang sudah dari sangat tamat ya. Ya. Berarti kementerian kalau Bapak mengeluarkan ini, dia ingin mendaftar kuliah di Indonesia kan? Salah satu penggunaan kan kegunaannya tidak hanya begitu, tapi ada beberapa penyataan, bahkan ada mau melanjutkan atau memang perlu ijazah untuk dipakai untuk kerja, dipakai untuk melanjutkan, dipakai untuk mendaftar, dipakai untuk mendaftar pimpinan calon apa saja. wali kota. Ya. Tapi perlu penyetaraan memang kan. Tapi sudah ada spesifikasi dari sana, saya datang sini mau menyetarakan, saya harus kasih tahu keinginan saya untuk enggak. kalau Itu sesuai dengan ijazahnya. hanya sebatas itu aja ya. Sebatas ijazahnya disampaikan ke kami lakukan uji pengecekan. Seperti umumnya training atau university preparation atau foundation program itu kan tidak mudah. Nah, nanti kita Kalaupun ada kan sertifikat khusus. nah itu saya nggak bisa jauh karena Jadi yang ini Bisa nggak kita dipertemukan dengan Pak Suhanto setelah lima kan masih menjaga di sini. ya, tapi kan belum tentu orangnya ada di sini. Mungkin ada aktivitas di luar di ya, maksudnya permintaan kita hari ini waktu menjawab, mungkin pasti satu nggak juga kalau boleh nggak. Nah, saya harus lapor ke pimpinan. Karena Ya, yang berhak Pimpinannya kan Pak Abdul Muti kan. ya menteri. Pak Ya, Pak Menteri. Mudah-mudahan Ya, Pak Menteri atau mungkin nanti saya lapor ke Pak Dirjen tadi tuh ya, Pak Presiden. karena kan kalau yang ini kan penyetaraan kan harus level to level. Ya. Guru-gurunya bagaimana, ya kan? Guru SMK bagaimana, terus ijazahnya ada nggak? Nggak mungkin ada ijazah karena ini university preparation, persiapan masuk universitas. tapi izin Pak, sekarang beliau itu tenaga ahli apa tadi? Bukan tenaga ahli, tapi dia praja ahli utama. Jadi profesional utama, Berarti non struktural kan? non struktural. Berarti harusnya nggak Karena secara banyak level lebih dong. masih setara dengan waktu 2019. Saya kalau sekarang bukan eselon ya, fungsional itu ya pokoknya fungsional ahli utama lah. Bisa nggak Pak ini para pejabat-pejabat di Direktorat Jenderal Pendidikan Dataran Menengah ini melakukan konferensi terbuka diundang wartawan untuk menjelaskan kepada publik ini kan tentang perihal identitas wakil kita. Ya, satu nanti keputusan ini kan ada di pimpinan kementerian. Kami akan Pak Abdul Muti. ya kebetulan Pak Ridwan ya akan sampaikan apakah nanti dari BKN yang akan menjelaskan atau konsen terkait dengan permasalahan ini. Usaha itu badan yang menyatakan BKN cuma komunikasi Cuma. ya BKN dan komunikasi. Apakah nanti beliau yang akan konsen dengan tim yang waktu itu melakukan penyetaraan. Nah, dokumen-dokumen termasuk ijazah dan lain sebagainya pasti sudah ada. Kenapa kita lakukan penyetaraan? Pasti dasarnya adalah dokumen dan ijazah yang diterima. Itu dari kami lakukan penilaian sehingga kami waktu itu Pak Sekjanto mengeluarkan surat penyetaraan. Dasarnya dari ijazah. Nah, waktu itu katanya ijazahnya ada dua, dari Australia dan untuk sebagai bahan untuk melakukan penyetaraan. Nah, itu nanti dokumen kami akan coba tim yang mana kami panggil, nanti bisa laporan ke Pak Dirjen atau ke kami. Nah, nanti kami serahkan akan ke BKN untuk konsen atau apa. Nah, itu nanti tidak lanjut Pak. Kalau surat pernyataan itu memang bentuk bajunya begini. Ya, itu hanya surat keterangan di kami. Surat keterangan bahwa Bukan Pak, bentuk penyetaraan untuk SMK atau SMA dari luar negeri itu bentuknya begini. ya, Formatnya surat keterangan. betul. Lebih lah. Enggak. Bentuknya surat keterangan atau surat apa? Penyetaraan. Surat keterangan itu. Begini, bajunya. Ya, Begini, ya. bajunya. Oh, gitu ya. Nah, Nanti biasanya yang disetarakan dengan SMK itu apa yang disetarakan? Apakah pernah pre-university seperti ini disetarakan dengan SMA satu grade? kita
Bukan Pak, Bapak kan pasti banyak kasus di sini. Ya kan yang baru-baru ini yang ya sebelumnya itu pernah nggak pre-university atau insert semacam ini, foundation program semacam ini disetarakan dengan SMK atau SMA? Ya nggak apa-apa, kita kalau diminta untuk menjelaskan kita jelaskan saja. Coba kalau by dokumen dan materi detail kami harus ketemu sama yang tim yang dulu yang melakukan penyetaraan ini. Pasti ada dasar hukumnya kenapa waktu itu Pak Tanto membuat penyetaraan Pak Gibran. Itu aja. Makasih ya. Siap, terima kasih Pak Eko.